pembuatan oli palsu digerebek unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah barang bukti berupa 4 gram oli curah disita petugas. Selain itu, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial SK, ML, dan WS. Dalam praktiknya, para pelaku mengisi oli palsu ke dalam botol oli baru dengan merek terkenal. Oli palsu tersebut kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Selain merusak mesin, kawanan pelaku juga telah mendapatkan banyak keuntungan dari tindak penipuan tersebut. Saat ini, para tersangka masih diperiksa secara intensif di unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Diduga melakukan aksi premanisme, 7 orang satpam dan seorang warga di sebuah apartemen di Jakarta Barat diringkus polisi. Tidak puas akan penangkapan satpam, melayangkan gugatan. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Penangkapan itu sendiri sangat melukai hati masyarakat. Dan hakim tidak memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan. Para satpam yang sedang bertugas yang ditangkap secara sewenang-wenang. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berdinas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Den Helmius Sayang Batih, iNews melaporkan. Pemirsa, tim anti bandit Polsek Sukolilo Surabaya Selasa pagi meringkus 2 remaja pelaku pencurian sepeda motor. Keduanya ditangkap dalam sebuah penyergapan di akses jembatan Suramadu ketika hendak menjual sepeda motor curian ke Pulau Madura. Tim anti bandit Polsek Sukolilo meringkus 2 remaja pelaku pencurian motor di atas jembatan Suramadu, kawasan Jalan Kapas Madya, Surabaya. Kedua remaja R dan S, 19 tahun, ditangkap saat hendak membawa motor curiannya ke Pulau Madura untuk dijual. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Mapolsek Sukolilo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui pelaku sudah 4 kali beraksi mencuri di sejumlah kota di Surabaya dan Lamongan. Jadi, setelah hasil penyelidikan diketahui bahwa mereka telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali. Polisi menyita 2 unit motor sebagai barang bukti, sementara pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, akibat pecah ban, truk bermuatan semen terguling usai menghantam separator busway di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan selama proses evakuasi truk. Truk bermuatan semen terguling hingga muatannya berhamburan ke jalan di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Petugas mengevakuasi truk yang mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan semen agar tidak menghalangi jalan. Kecelakaan bermula saat sopir berjalan dari arah Tebet menuju Cawang namun tiba-tiba alami pecah ban. Akibatnya sopir kehilangan kendali lalu menabrak separator busway dan terguling. Akibatnya sopir sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya diselamatkan petugas. Kecelakaan ini juga membuat akses jalan MT Haryono dari arah Tebet menuju Cawang mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Diduga karena pengemudi salah injak pedal gas, sebuah minibus menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan toko sepeda di kawasan Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara. Akibat peristiwa ini, 2 luka serius. Di Lontar,
mobilnya remnya gas. Warga di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara dikagetkan sebuah minibus yang menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan toko sepeda. Para korban berjatuhan, begitu juga sepeda motor dan sepeda yang terpajang di depan toko berserakan tak karuan. Peristiwa ini terjadi diduga karena pengemudi mobil salah injak pedal gas hingga kehilangan kendali. Mobil menabrak 3 sepeda motor hingga terseret beberapa meter dan berhenti setelah menabrak toko sepeda. 2 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Laki-laki perempuan? Itu laki-laki yang bawa mobil agak muda, cuma yang satunya bapak-bapak. Oke. Pada saat itu mobilnya kenceng atau gimana, Bang? Itu kenceng emang dari arah sana. Dia remblong atau gimana, Bang? Itu enggak sih, enggak blong ya. Itu mungkin mau ngerem malah ngegas. Pengemudi mobil bersama penumpangnya kemudian diamankan petugas kepolisian dan Satpol PP. Kasus kecelakaan ini selesai secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Sementara itu diduga sopir ugal-ugal menyetir sebuah truk tabrak kurir paket dan 2 pagar rumah milik warga di Pantura, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat tabrakan 1 orang tewas dan pagar rumah hancur. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Probolinggo, Pasuruan, tepatnya di Desa Sumberanyar, Kecamatan Huling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa pagi. Sebuah motor rusak berat dan 2 pagar roboh usai ditabrak truk. Sementara pengendara motor tewas ketika di lokasi kejadian. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Truk melaju kencang dari arah Probolinggo menuju Pasuruan. Menyalip dari kanan, sopir panik. Ada kendaraan di depannya, tabrakan pun tak terhindarkan. Dan laju truk terhenti saat kendaraan menabrak pagar milik rumah warga. Timur ke barat, sekitar pukul 7.30. Sampainya di TKP, kendaraan tersebut, kendaraan truk akan menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun ada kendaraan yang ada dari barat ke timur, mengetahui hal tersebut, kendaraan truk ini. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari Probolinggo Pasuruan sebaliknya mengalami kemacetan panjang saat dilakukan evakuasi bangkai truk. Sementara sopir truk menjalani pemeriksaan polisi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, hindari razia, belasan sepeda motor disembunyikan pemiliknya di kebun warga di Lumajang, Jawa Timur. Anggota Satlantas Polres Lumajang langsung mendatangi sebuah kebun di Kelurahan Citrodi Wangsan, Lumajang, Jawa Timur. Di tempat ini polisi menemukan belasan sepeda motor yang ditinggal pemiliknya untuk menghindari razia. Total ada 15 sepeda motor yang akhirnya diangkut polisi ke kantor Satlantas Polres Lumajang. Kendaraan ini diduga tidak dilengkapi surat resmi hingga pemiliknya takut dikenai sanksi. Telat nih ngajeki. Enggak, karena apa? Takut apa? Takut ada operasi. Yang ngajak siapa tadi sembunyi? Enggak ada. Bareng-bareng gitu ya? Enggak, saya sendirian, tapi banyak. Tahu balik udah banyak ya? Banyak. Apa takut ya tadi ya? Iya. Di gang semak-semak sana itu kurang lebih ada 15 kendaraan. Kemudian kami mengecek sama anak buah, langsung ngecek ternyata tuh dari kendaraan tersebut disinyalir itu tidak pakai surat, tidak layak jalan. Para pelanggar yang kedapatan melanggar peraturan akhirnya dikenakan sanksi tilang oleh polisi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Akibat merokok sambil berkendara, sebuah sepeda motor hangus terbakar di Surabaya, Jawa Timur. Percikan api rokok mengenai kaleng tiner yang dibawa 2 pekerja yang berboncengan menuju tempat kerja. Sepeda motor terbakar di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api semakin membesar hingga melahap seluruh badan sepeda motor. Sementara itu pengendara dan penumpang motor yang merupakan pekerja bangunan luka bakar di bagian kaki. Kebakaran ini terjadi diduga akibat api rokok yang menyambar kantong plastik berisi 4 kaleng cairan tiner yang mereka bawa. Bawa tiner
kontainer A. Taruh depan. Mau kemana berarti? Mau ke kerjaan. Ini ke Galaxy ini. Oh, proyek ya? Proyek. Ya. Api yang membakar sepeda motor berhasil dipadamkan setelah petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kota datang ke lokasi. Peristiwa terbakarnya sepeda motor ini ditangani anggota Polsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dalam kebakaran sebuah rumah di Magetan, Jawa Timur. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor usai memasak. Pemirsa, Polda Sulawesi Utara menetapkan nahkoda KM Barcelona 5 sebagai tersangka dalam kasus kebakaran kapal di perairan Talise, Minahasa Utara. Penetapan ini didasari hasil penyelidikan melalui pemeriksaan kru kapal dan sejumlah saksi. Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara dibantu Satuan Kerja Kriminal Umum menetapkan IB, nahkoda kapal KM Barcelona 5 sebagai tersangka dalam kebakaran kapal di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Penetapan tersangka setelah dilakukan penyelidikan dan gelar perkara serta pemeriksaan 15 kru kapal kurang lebih 24 jam. IB dijerat Undang-Undang Pelayaran Pasal 302 Ayat 3, Pasal 303 Ayat 3 dengan hukuman 4 tahun penjara. Pemeriksaan saksi beberapa orang, kemudian kemarin tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap 1 orang dengan inisial adalah IB. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran KM Barcelona 5 yang menewaskan 3 orang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Pasca kebakaran, warga Tambora masih mencari sisa barang berharga di sekitaran rumah sejak pagi hari. Sejumlah peralatan dapur hingga rangka motor berhasil dikumpulkan ke dalam karung untuk dapat dijual. Sejumlah warga Tambora yang terdampak kebakaran berupaya mengais sisa barang berharga yang masih bisa dijual dan dimanfaatkan. Barang-barang bekas ini meliputi tabung gas, kompor, rangka motor, hingga besi yang dikumpulkan ke dalam karung-karung besar. Temuan barang-barang ini menjadi sumber harapan warga untuk memperoleh sedikit uang, walaupun didapatkan tak lain hanya serpihan barang yang terbakar. Ada kunjungan dari pemerintah? Belum ada ya. Mungkin harapannya Ibu? Ya, untuk kedepannya biar lebih baik, kita juga cepat dapat penampungan yang lebih baik untuk anak-anak sekolah kan gitu. Kemudian satu lagi Bu, ini sempat kembali ke rumah untuk mengais barang-barang berharga juga Bu? Iya. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda Jalan Duri Utara 1 Tambora, Jakarta Barat, menyebabkan 86 rumah ludes terbakar dengan 100 kakak dan 399 jiwa. Beruntung tak ada korban jiwa, namun 7 korban luka-luka. Antara warga yang terdampak diungsikan di balai warga RW 2 dan tenda pengungsian BPBD Jakarta. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Dilame Aulia, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi indekos lokasi tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Dari hasil pemeriksaan, Kompolnas menyatakan posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan penting seiring dengan penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Kompolnas turut dalam pengungkapan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di sebuah indekos di Menteng, Jakarta Pusat. Kompolnas mengecek kondisi kamar korban, mulai dari plafon, saluran air, kasur, hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga mengonfirmasi bahwa seluruh CCTV berfungsi dan rekaman telah diambil polisi sesuai prosedur tanpa ada yang hilang. Hasil sementara, slot kunci yang hanya bisa dibuka dari dalam ditemukan dalam kondisi terkunci saat pintu pertama kali dibuka. Saya nanya ini posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci.
Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, kan ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Selain itu, Kompolnas menegaskan tidak mengganti peran polisi dalam penyelidikan kasus ini. Kompolnas memastikan setiap prosedur penyidikan sesuai standar dan berjalan profesional. Sementara penelusuran data dan hasil visum maupun otopsi masih menunggu hasil lengkap dari pihak kepolisian dan tim medis. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pencuri ban mobil di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali yang videonya sempat viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan terungkap, para pelaku ini telah mencuri ban lebih dari sekali karena kecanduan judi online. Viral di media sosial, aksi pencurian ban mobil terjadi di parkiran lantai 4 Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kendaraan minibus ditinggalkan pencuri tanpa ban belakang dan hanya diganjal batako. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 2 pelaku pencurian itu. Kepada polisi, keduanya mengaku sudah beberapa kali mencuri karena kecanduan judi online. Uang hasil kejahatan itu digunakan untuk judi online. Kasus pencurian tersebut, dirinya hanya berperan mengawasi situasi saja, sedangkan yang melakukan pembongkaran dan beserta velg termasuk mengganjal as roda dengan batako adalah tersangka pertama. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyambut positif rencana kolaborasi pemerintah dan sektor swasta guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini terungkap saat Kadin Indonesia menggelar dialog dengan tema peran swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar dialog dengan tema peran swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Acara ini menjadi wadah diskusi strategis antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Sinergi ini juga diharapkan akan memberikan dampak signifikan menuju swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita ingin swasembada pangan dalam artian luas secepat-cepatnya, baik itu karbohidrat maupun protein, ya, swasembada energi itu, kemudian hilirisasi. Jadi banyak sekali PR kita yang ingin kita kerjakan. Saya mengajak Kadin untuk bareng-bareng kita bersama-sama untuk menuju swasembada pangan dan energi itu. Kadin bisa bekerja sama dengan Kemenko Pangan dan jajarannya agar supaya bisa menggerakkan perekonomian sampai ke daerah, bahkan kabupaten kota. Karena tanpa ketahanan pangan, susah ada ketahanan ekonomi dan susah ada ketahanan nasional. Waketum Kadin Indonesia yang juga Sekjen Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari, menilai ketahanan pangan menjadi fondasi penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Kadin menjadi katalisator antara pemerintah dan dunia usaha yang kita harapkan pengusaha sektor swasta terlibat aktif di dalam ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dan kemandirian energi. Keterlibatan sektor swasta dalam bidang pangan merupakan bentuk komitmen dan transformasi peran Kadin Indonesia untuk mendorong pembangunan yang lebih menyentuh sektor strategis rakyat. Dari Jakarta, Aulina Iyasya, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanusudibyo meraih penghargaan Perempuan Berbakti Award yang digelar di Gedung Bidakara Tebet, Jakarta Selatan. Award yang diinisiasi oleh Corporate Forum for CSR Development ini sebagai bentuk apresiasi atas peran dan juga kepedulian kaum perempuan dalam pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Corporate Forum for CSR Development atau CFCD sukses menggelar ajang penghargaan Circular Economy and Sustainability Awards (CESA) dan Perempuan Berbakti Awards 2025. Ajang bergengsi ini menjadi apresiasi kepada para perempuan yang telah menorehkan prestasi dan kemajuan, baik di lingkungan perusahaan, pemerintahan, dan juga di tengah masyarakat. Nah, kami merasa perlu untuk memberikan award pada mereka untuk menstimulasi, meningkatkan kesadaran dan meningkatkan apresiasi kepada kaum perempuan supaya lebih positif dalam berbakti untuk kemajuan bangsa dan negara. Penghargaan Perempuan Berbakti ini menjadi ajang di mana kita bisa memberikan ruang bagi perempuan untuk bisa menunjukkan karya-karyanya. Bagaimana mereka bisa ikut terlibat di dalam pembangunan. Perempuan Berbakti Awards 2025 memberikan penghargaan kepada perempuan berprestasi. Salah satunya Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanusudibyo yang dinilai memiliki peran strategis serta inisiatif dalam program biokonversi limbah organik yang berkelanjutan di lingkungan perusahaan. Jessica mendapatkan penghargaan kategori perempuan teladan. Bu Jessica ini banyak inovasi sehingga sebagai tokoh nasional perempuan kita melihat begitu gebrakannya luar biasa. Beliau mempunyai hak untuk mendapatkan apresiasi. Dengan adanya penghargaan kepada para perempuan ini tentunya kepedulian dari seluruh pihak ya, terutama CFCD untuk lebih ikut kepedulian dalam hal pemberdayaan perempuan Indonesia di segala sektor. Perempuan Berbakti ini merupakan bentuk pengakuan dan kesetaraan gender serta memotivasi perempuan Indonesia agar dapat mengambil peran dalam pembangunan negara. Dari Jakarta, Steven Patinama, Raga Firdaus, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, cari makan pedas malam-malam. Ada nasi mercon di kawasan Barito, Jakarta Selatan nih yang tengah viral. Untuk menikmati nasi mercon ini, sampai-sampai harus antre panjang banget. Penasaran kan seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Nasi kulit mercon merupakan nasi yang dipadukan dengan beragam lauk seperti pentol, telur barendo, ikan cakalang, dan kulit ayam. Campuran olahan sambal yang pedasnya terasa meledak bak mercon membuat penikmatnya ketagihan. Dua menu andalannya, nasi kulit mercon dan nasi campur. Paling nikmat menyantapnya menggunakan sarung tangan yang disediakan. Jangan lupa sedia tisu karena pedasnya bisa membuat berkeringat. Parah, banget. Nah, sekarang kita coba campur semuanya ya. Telur barendonya kita gabung. Terus pakai inilah ya, pakai tangan aja. Nih, pakai kulitnya. Pakai nasi merconnya pemirsa. Jangan lupa pakai sambelnya. Paket combo tuh. Mau? Nggak boleh. Menurut saya. Luar biasa, mantap banget ini. Kedai yang berdiri sejak bulan Januari lalu ini sangat digandrungi anak muda ibu kota. Tak heran selalu ramai pengunjung meski untuk menikmati sajiannya, pengunjung rela antri dan makan di pinggir jalan. Menu yang 2 lauk, jadi ada kulit goreng sama pentol. Rasanya benar-benar meledak kayak kita main petasan. Awal tahun, Januari sekarang. Sampai sekarang. Kemudian menu apa sih yang paling di highlight dari para dakbal sama kulit. Untuk harga sendiri? Kita dari harga 15.000 sampai 35.000. Nah, bagi Anda yang gemar memburu kuliner di malam hari, mengunjungi kedai nasi mercon bisa jadi pilihan. Luar biasa pol ini sambelnya, pedas banget. Nah pemirsa, bagi Anda yang penasaran, Anda bisa datang langsung ke kawasan Barito. Dan toko ini buka mulai dari jam 6 sore. Dari Jakarta, Nata Arman, Dani Bernandi, iNews melaporkan.
Masih soal kuliner ya pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner pedas, coba nikmati olahan rica-rica ayam pedas di warung makan legendaris di Boyolali, Jawa Tengah yang satu ini. Tingkat kepedasannya hingga level super membuat warung ini selalu diburu pelanggan dari berbagai daerah. Inilah warung makan legendaris Rica-Rica Ayam Bo Usrek di jalan menuju Embarkasi Solo atau lebih tepatnya di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Warung makan dengan menu utama Rica-Rica Ayam ini dikenal dengan olahan rica yang super pedas. Tidak heran, warung yang dirintis sejak 24 tahun lalu ini selalu menjadi tujuan para pencinta kuliner dari berbagai daerah. Rica-Rica Ayam Bo Usrek yang kini dikelola generasi kedua diolah menggunakan banyak cabai rawit dan lada yang dipadu dengan bumbu rempah-rempah khas Boyolali. Cara memasaknya pun masih menggunakan kayu bakar, sehingga menghasilkan olahan dengan rasa dan aroma yang khas. Iya, ini teman-teman bandara saya ajak ke sini, Pak. Biar bisa ngerasain nikmatnya Rica Bo Usrek. Pedesnya nendang, Pak, nggak ada tandingannya lah. Pedesnya nendang, Pak, nambah selera makan. Pembelinya dari di sini sekitar, ada yang dari Surabaya, Jakarta, Semarang juga ada. Dalam sehari warung ini bisa menghabiskan ayam lebih dari 100 ekor dan jumlahnya bisa meningkat sampai 150 ekor pada akhir pekan maupun hari libur. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita Parubaya di Kabupaten Muna Barat tewas diterkam buaya saat mencari kerang. Lansia tersebut akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. Warga mengevakuasi Sarina, 55 tahun, warga desa Wansariwu, Kabupaten Muna Barat, korban terkaman buaya. Insiden naas terjadi di bantaran sungai Desa Tondasi saat korban sedang mencari kerang. Akibat peristiwa itu korban terluka di sejumlah bagian tubuhnya. Korban sempat dibawa ke RSUD setempat dan dirawat di ruang ICU, namun naas nyawanya tidak tertolong. Dia pengen mau menyeberang di sebelah, jadi mau berenang di sebelah, jadi kita tunggu di sebelah, kita lihat. Pas belum jauh, dia tinggalkan pinggir, sudah di dia. Digigit buaya? Apanya digigit ditarik awalnya? Awalnya kayak ininya. Pasca peristiwa itu polisi mengimbau warga agar lebih waspada saat beraktivitas di wilayah pesisir, mengingat kawasan tersebut merupakan habitat alami buaya. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi kaleng biskuit tersangkut di kepala balita karena bermain tanpa pengawasan orang tua. Keluarga yang panik akhirnya meminta tolong damkar untuk melepaskan kaleng. Seorang balita bernama Nazwa, 2,5 tahun, menangis menahan sakit karena kaleng biskuit tersangkut di kepalanya. Keluarga yang panik akhirnya meminta tolong petugas damkar. Dengan menggunakan alat khusus, petugas berupaya mengevakuasi kaleng tersebut. Dengan sangat hati-hati, petugas damkar melepas kaleng namun sempat kesulitan karena sang anak tak mau diam karena ketakutan. Kaleng baru bisa lepas setelah 30 menit kemudian. Beruntung meski sedikit membekas di kepala, anak itu tidak terluka. Kendalanya hanya anaknya yang tidak bisa diam. Jadi dia mungkin takut lah gitu. Alat yang digunain apa sih Pak untuk melepas kaleng itu Pak? Tadi alat yang kita gunakan itu ada mini grinder sama gunting serta dibantu pelumas biar dia kulitnya tidak lecet. Setelah peristiwa ini, petugas mengimbau para orang tua agar selalu mengawasi kegiatan putra-putrinya untuk menghindari kejadian serupa. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Permintaan pulang Satria beredar luas di sosial media. Mohon izin Bapak Presiden
Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden. Mantan Marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Video permintaan pulang tersebut diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Agak lain memang negara Konoha. Yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Akta sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Pemirsa, aksi tawuran gangster kembali terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur. 1 orang tewas mengalami luka senjata tajam. Aksi tawuran antar kelompok terjadi di Jalan Pisangan Baru Selatan, Matraman, Jakarta Timur. 2 kelompok saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Naas, seorang pria tewas dalam peristiwa ini setelah mendapat luka senjata tajam. Diduga aksi tawuran terjadi hanya karena saling ejek antar kelompok di media sosial dan mereka berjanji di titik yang sudah ditentukan. Akibatnya warga resah atas aksi tawuran ini dan takut menjadi korban salah sasaran serta khawatir barang-barang berharga mereka mengalami kerusakan akibat lemparan batu. Aksi tawuran ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kalau fisiknya nggak lihat orang juga takut sih. Oh iya. Iya, jadi ngehindar daripada kita masih salah sasaran, ya lebih baik masuk udah. Buat keamanan sih udah ada tiap hari apa setiap malam udah patroli, cuman dia nyari jam-jam yang tidak ada kosong, nggak ada keamanan baru dia. Warga berharap polisi melakukan patroli setiap waktu mencegah terjadinya tawuran kembali terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek industri rumahan pembuatan oli palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Modusnya, para pelaku ini mengisi oli curah ke dalam botol baru dengan berbagai merek terkenal, kemudian dipasarkan. Praktik curang pembuatan oli palsu digerebek unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah barang bukti berupa 4 drum oli curah disita petugas. Selain itu, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial SK, ML, dan WS. Dalam praktiknya, para pelaku mengisi oli palsu ke dalam botol oli baru dengan merek terkenal. Oli palsu tersebut kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Selain merusak mesin, kawanan pelaku juga telah mendapatkan banyak keuntungan dari tindak penipuan tersebut. Usaha yang memperdagangkan dan produksi oli yang diduga palsu di daerah Kembangan. Ya, selanjutnya tim dari unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan. Saat ini, para tersangka masih diperiksa secara intensif di unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Seorang pengendara motor tewas mengenaskan usai tertabrak kereta komuter lain di Petamburan, Jakarta. Kerasnya benturan membuat korban terpental sejauh 50 meter bersama kendaraannya.
Seorang pengendara motor yang tewas mengenaskan usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Palmerah di Petamburan Tanah Abang, Jakarta. Selain menewaskan korban, tabrakan itu juga membuat kendaraannya ringsek. Anggota Polres Metro Jakarta Pusat langsung gelar olah TKP dan mengidentifikasi korban. Dari keterangan saksi, korban nekat menerobos palang pintu. Alhasil, korban dan kendaraannya tertabrak hingga terpental sejauh 50 meter dari lokasi kejadian. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Sementara kendaraan korban dan juga barang-barang milik korban dibawa pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat merokok sambil berkendara, sebuah sepeda motor hangus terbakar di Surabaya, Jawa Timur. Percikan api rokok mengenai kaleng tiner yang dibawa dua pekerja yang berboncengan menuju tempat kerja. Sepeda motor terbakar di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api semakin membesar hingga melahap seluruh badan sepeda motor. Sementara itu pengendara dan penumpang motor yang merupakan pekerja bangunan luka bakar di bagian kaki. Kebakaran ini terjadi diduga akibat api rokok yang menyambar kantong plastik berisi 4 kaleng cairan tiner yang mereka bawa. Bawa tiner A, taruh depan. Mau kemana berarti? Mau ke kerjaan, ini ke Galaxy ini. Oh, proyek ya? Proyek, ya. Api yang membakar sepeda motor berhasil dipadamkan setelah petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kota datang ke lokasi. Peristiwa terbakarnya sepeda motor ini ditangani anggota Polsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat pecah ban, truk bermuatan semen terguling usai menghantam separator busway di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan selama proses evakuasi truk. Truk bermuatan semen terguling hingga muatannya berhamburan ke jalan di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Petugas mengevakuasi truk yang mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan semen agar tidak menghalangi jalan. Kecelakaan bermula saat sopir berjalan dari arah Tebet menuju Cawang namun tiba-tiba alami pecah ban. Akibatnya sopir kehilangan kendali lalu menabrak separator busway dan terguling. Akibatnya sopir sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya diselamatkan petugas. Kecelakaan ini juga membuat akses jalan MT Haryono dari arah Tebet menuju Cawang mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.